warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Izinkan saya, Risto Ari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Telangu 2, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita membahasnya, marilah kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan karena ada dorongan, ataukah ada kepentingan yang akan kita dapat. Terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang akan kita mau. Hal semacam inilah yang sering terjadi pada murid-murid kita dalam berperilaku kesehariannya. Diane Gosen dalam bukunya The Structuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya, dalam hal ini, orang akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Sebenarnya mereka menyadari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini orang akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukannya untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang membuat dirinya sendiri. Nah, motivasi ini akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi ini berperilaku dan bersifat internal, bukan eksternal. Motivasi perilaku manusia inilah yang akan terbangun dan akan kita bangun dan kita kembangkan adalah poin yang ketiga pada murid-murid kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menjadikan murid menjadi manusia atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Salah satu langkah dalam menanamkan motivasi intrinsik dapat kita terapkan di murid-murid kita adalah yang pertama, keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas mempunyai peranan penting sebagai pondasi dan arah tujuan kelas atau sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Kemudian yang kedua adalah restitusi. Restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Selain itu juga membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka, berani untuk mengakui kesalahannya dan mencari solusinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebuah sikap reflektif dan kritis dalam penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah, di mana saya mengajar yaitu di SD Negeri Telangu 02, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Berikut pemaparannya, selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Izinkan saya Risto Ari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes, untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan aksi nyata: menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata: terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjelaskan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Lini masa tindakan: yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pemahaman budaya positif, meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta seminar yang akan dilaksanakan pada hari ini, marilah pertama-tama kita berikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita suatu kenikmatan, yaitu nikmatan sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di ruangan kelas 1 untuk mengikuti kegiatan seminar yang akan disampaikan oleh Pak Risto Ari, SPDSD, dalam program calon guru penggerak angkatan ke-7. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita ikuti kegiatan seminar ini dari awal sampai akhir dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Semoga kita yang di sini yang belum mengikuti program guru penggerak nantinya bisa ikut jejak Pak Risto Ari untuk mengikuti program guru penggerak. Karena di saat ini, di tahun ini, semua guru-guru yang ada di seluruh Indonesia itu harus bisa mengikuti program dari Pak Menteri untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak, di mana bisa meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolahan masing-masing pada khususnya, dan kegiatan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Untuk mengawali pada kegiatan seminar ini, marilah kita bersama untuk berdoa agar kegiatan seminar pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Kiranya dari saya cukup sekian saja. Semoga kegiatan seminar yang akan disampaikan Pak Risto Ari bisa berjalan sampai selesai dengan lancar dan aman tanpa kendala apapun. Kepada Pak Risto Ari selaku pembawa seminar akan menyampaikan seminar kepada Bapak Ibu guru. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala Sekolah SD Negeri Kelana II, yang terhormat Bapak Ibu guru hebat, pertama-tama marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk nikmat sehat, sehingga kita selalu diberi kesehatan dan kita bisa melaksanakan tugas setiap hari. Langsung saja di sini nanti saya akan memberikan atau menyempinatkan penerapan budaya positif yang saya pelajari di program guru penggerak angkatan 7 ini di Kabupaten Brebes. Nah, ini nanti saya akan menyebarkan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan kemarin di kelas saya. Pertama, selamat datang guru hebat. Jadi kita itu harus saling mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercipta. Jadi sehebat apapun guru, kita itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa kita melakukan kolaborasi. Jadi kita akan berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, konsep utama pada modul budaya positif ini nanti kita akan mempelajari tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin di kelas 1 dan kelas 4 yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini sudah mengenal itu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila diantaranya ada kebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis, mandiri, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berkarakter mulia. Ini adalah tujuan akhir dari pembelajaran yang kita belajarkan kepada anak setiap hari. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Ya, dalam budaya kita makna kata disiplin ini biasanya dimaknai sesuai dengan yang dilakukan seseorang atau orang lain kepada orang lain mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu ketidaknyamanan. Jadi kalau kita mendengar disiplin, seolah-olah ada tekanan. Ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebersihan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak itu mempunyai kedisiplinan tapi dalam dirinya sendiri, bukan tekanan dari orang lain. Yang biasanya kita terapkan itu kan ada unsur dari guru. Kamu harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ya. Tapi kita nanti setelah belajar ini, jadi anak itu mempunyai keinginan sendiri. Jadi apa yang dilakukan itu berdasarkan kehendaknya sendiri. Nah, di sini ada disiplin positif yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan murid untuk melakukan sesuatu tanpa rayuan, imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi benar-benar asli dari siswa itu atau dari murid itu sendiri. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama ada bertahan hidup. Itu meliputi
atau bersifat fisiologis. Itu ada kesehatan, makanan, kemudian ada tempat tinggal. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ini kebutuhan psikologis. Ini biasanya disayang, kemudian interaksi atau koneksi sosial. Kemudian ada penguasaan, ini keinginan dianggap berharga, diakui, dihormati oleh orang lain. Kemudian kebebasan, ini kebutuhan akan kemandirian, jadi anak itu bisa memiliki pilihan sendiri. Kemudian kesenangan, ini mencari kesenangan, bermain. Kemudian anak biasanya kan senang bercanda atau tertawa. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang serta sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi biasanya anak itu menghindari. Nah, biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi biasanya anak itu di depan gurunya taat, tapi setelah di belakang gurunya ini tidak. Ini berarti cuma hanya menghindari ketidaknyamanan. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ini juga misalkan kita memberikan hadiah. Nanti kamu kalau misalkan seperti ini nanti dapat hadiah seperti ini. Jadi itu nanti imbasnya adalah anak selalu tergantung. Jadi hanya pura-pura saja. Saya biar dapat hadiah, maka saya harus melakukan seperti ini. Gitu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini juga merupakan motivasi intrinsik. Jadi yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman sifatnya itu kan menyakitkan, ya. Jadi kita kalau misalkan berhukuman itu sebetulnya sama halnya dengan menyakiti perasaan anak atau murid. Kemudian tidak nyaman, murid merasa takut. Kemudian ada rasa memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Biasanya murid itu padahal dia melakukan kesalahan, tapi yang diucapkan itu adalah temannya. Ini yang sering terjadi. Jadi mengabdi-abdikan temannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kemudian untuk penghargaan atau hadiah ini sebetulnya juga tidak efektif. Ini yang kedua, merusak hubungan. Ini biasanya ada sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghubungkan dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ini sebetulnya untuk penghargaan juga kadang anak itu berlomba-lomba ya untuk mendapatkan hadiah. Padahal itu berbagai cara. Bagaimana caranya supaya saya dapat hadiah dari guru. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitas gagal, sekarang identitas sukses. Ini ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Kalau konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi ini kita bangun misalkan pada saat awal semester seperti sekarang, ya. Kita misalkan buat kesepakatan kelas. Nanti kalau misalkan melanggar bagaimana? Jadi ada konsekuensinya. Nah, ini butuh atau perlu monitoring. Jadi selalu dimonitor. Jadi anak kalau misalkan ada melakukan kesalahan, itu nanti dipanggil ya, kemudian mengadakan tanya jawab mengenai keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas. Nah, sedangkan restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang,
murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini kemarin yang sudah saya terapkan, kemarin mencoba membuat permasalahan, kemudian anak itu direstitusi. Kemudian ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, apa itu restitusi? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kemarin juga saya sudah menerapkan awal semester ini, setiap anak itu memberi pendapatnya, kita diskusi dengan anak-anak yang antara guru kemudian dengan murid. Itu pada awal semester membuat kesepakatan kelas yang kita akan lakukan satu semester. Nah, itu nanti akan menjadi keyakinan kelas. Nah, jadi nanti tidak ada lagi istilah tata tertib. Kalau tata tertib nanti imbasnya pada hukuman. Kalau nanti keyakinan kelas itu nanti restitusi. Ya, jadi anak itu mengaku kesalahan. Jadi ya saya salah, misalkan tadi ketika upacara bendera, misalkan tidak ada atau ada anak yang tidak pakai atribut dengan lengkap, itu kita panggil, kita restitusi, kita tanya, apakah kamu tahu? Ya? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Dia akan mengakui, ya saya salah. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, dia itu akan saya harus seperti ini Pak. Jadi kita mencari solusi, bukan mencari kesalahan. Kemudian ciri-ciri restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak kita latih untuk menebus kesalahannya sendiri, ya bukan mencari siapa yang salah. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi nanti juga menanamkan yang tadinya anaknya bandel, mungkin karena mengakui perbuatan itu salah, maka dia akan memperbaiki diri. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi tidak mencari kesalahan, tapi fokus pada solusi. Nah, ini untuk perbedaan. Ini ada contoh kasus. Murid sering tidak mengerjakan PR. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Untuk hukuman, guru menghukum murid dengan hormat kepada bendera. Misalkan ada murid yang tidak mengerjakan PR, disuruh untuk hormat misalkan 10 menit, atau untuk tari, itu kan termasuk hukuman. Atau guru marah, ya, dan murid menjadi takut. Misalkan, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Ya, kalau misalkan mental murid itu kecil, otomatis murid akan merasa takut. Gitu. Kemudian ada konsekuensi. Ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Ini juga saya pernah menerapkan. Pak, misalkan si Dennis tidak mengerjakan PR. Ya, coba kamu nulis, saya tidak mengerjakan sampai 50 misalkan. Ini ternyata setelah saya mempelajari, oh ternyata saya salah, gitu ya. Jadi itu hanya konsekuensinya. Walaupun sebelum saya melakukan tindakan seperti itu ada kesepakatan dulu. Coba kita kesepakatan yang kalau tidak mengerjakan PR, itu ya. Itu jadi antara guru dan murid itu ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah, ternyata ini termasuk konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati aturan. Nah, sedangkan untuk restitusi, ini guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi apabila ada siswa yang tidak mengerjakan PR, nanti kita restitusi. Jadi setelah pelajaran selesai, istirahat kita panggil. Ya, jadi secara individu ya, tidak kelompok satu. Jadi nanti ditanya kesalahannya, dan murid itu akan tahu kesalahannya sendiri dan akan tahu solusinya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati
dirinya dan orang lain. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini yang pertama ada penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, yang keempat ada pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol dan kita nanti menempatkan diri sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasus murid tidak memakai topi pada saat acara bendera. Ini kalau penghukum, nah ini biasanya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini juga sudah sering kali ya dulu ya, misalkan tidak pakai topi pisah. Itu ya. Saya juga pernah dulu waktu SMP tidak pakai topi hadapnya ke timur sendiri kan itu. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, ini adalah salah satu membuat rasa bersalah. Ya, ini. Jadi ada kata-kata yang membuat rasa bersalah pada murid. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, ya, buat Pak Guru bangga. Ya, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, itu kita posisinya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi sebagai pemantau, kita sebelumnya juga sudah ada keyakinan kelas di sana, ya. Jadi murid sudah tahu. Kemudian yang kelima, ini posisinya sebagai manajer, ya. Apa tahu kesalahanmu? Jadi kalau misalnya ada siswa tadi dengan kasus tidak memakai topi, ada beberapa pertanyaan sebagai guru, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Jadi kita tanya kepada siswa dulu atau murid, kemudian bagaimana cara untuk memperbaikinya. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kalau peraturan berarti kan identik dengan tata tertib. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Kemudian juga ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kemungkinan dari beberapa pertanyaan itu, ini jawabannya adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Ini yang nanti nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi nanti untuk keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif, ya, misalkan tidak dilarang, itu menggunakan kata positif. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru dan murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama, ini berdiskusi tentang peraturan. Ini awalnya kita berangkat dari aturan dulu. Ya, ini kemarin saya sudah melaksanakan setiap anak itu membuat penulis pendapatnya sendiri tentang aturannya, kemudian merumuskan peraturan dan menjadi keyakinan. Nih, jadi siswa itu atau murid ya menuliskan dan kemudian ditempelkan di depan. Kemudian salah satu anak untuk menulis keyakinan itu menggunakan kalimat yang positif. Kemudian menempelkan keyakinan kelas itu di dinding. Yang setiap hari bisa dibaca. Jadi kita kalau misalnya ada murid yang membuat input di dalam kelas, tinggal ditunjukkan saja. Kita punya keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu harus kita laksanakan. Ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini yang pertama, ini lebih abstrak dari peraturan. Jadi abstrak ya. Kemudian berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi misalkan tidak boleh itu tidak menggunakan kata-kata positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas kita buat mungkin 5, ya, paling banyak 5 atau 6. Kemudian sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatannya.
Nah, di sini ada contoh yang kemarin saya sudah buat ya. Untuk itu. Tolong perhatikan, ini tadi hasil dari pendapat kamu ya. Pendapat kalian di sini ditulis. Ini diantaranya adalah tidak boleh mencabut bunga tanaman, yang kemudian tidak boleh membuang sampah. Nah, berarti semua kegiatan itu termasuk kegiatan apa? Positif apa bukan? Tidak boleh itu kan aturan. Sekarang kita buat keyakinan. Positif. Misalkan datangnya harus tepat waktu. Ya kan itu kan hal positif ya. Tidak boleh bermusuhan, tidak boleh bicara dengan tadi juga ada yang tidak boleh pukul hamnya. Berarti apa? Tidak boleh mati hamnya dengan apa? Dan saya yang paling sudah saya terapkan 5 keyakinan kelas yang akan kelas 6 melakukan 1 semester. Kemudian yang kita lanjutkan ini tentang segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Ini nanti bentuknya segitiga. Itu ada stabilitas identitas, penanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Dan nanti kestabilan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku ini memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi nanti supaya murid itu mempunyai motivasi
yang ada pada dirinya, secara internal, bukan eksternal. Jadi tidak ada guru yang selalu menekankan. Nah, di sini juga saya sudah menerapkan ya, ini ada penerapan segitiga restitusi di kelas 6 juga. Waalaikumsalam. Ya, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Neng. Ya, Naila tahu tidak mengapa Pak Guru panggil Naila ke sini? Tahu, karena aku datang terlambat. Nah, menurut Naila, terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya Pak, datang terlambat adalah sebuah kesalahan. Ya, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini secara bersama. Iya Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Tadi malam saya keasikan menonton televisi, jadi saya begadang Pak. Apakah ibumu tidak marah? Tidak Pak. Ya, memang ya, kalau kita menonton televisi itu merasa asik dan merasa senang. Tetapi jika menonton televisi sampai larut malam, itu akan merugikan diri kita sendiri. Masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati pada awal semester? Masih Pak. Coba sebutkan. Datang tepat waktu dan melaksanakan piket kelas. Nah, Naila tahu. Apakah keyakinan itu harus dilaksanakan? Iya Pak. Apa yang akan Naila lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas itu? Aku tidak akan menonton televisi malam lagi Pak, supaya datang ke sekolah tepat waktu. Ya, Naila, Pak Guru harap kamu tidak mengulangi lagi ya. Iya Pak, saya berjanji. Terima kasih. Ya, nanti silakan Naila bisa kembali ke kelas ya. Usul lingkaran. Ya, Azam. Untuk lingkaran yang memulai titik yang berjarak Yang mudah saja, lingkaran itu ada apa saja? Iya, bagus, diameter dari jari, titik pusat, duri, bereng. Ya, apotema bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Rayhan tahu tidak mengapa Pak Guru panggil ke sini. tahu karena saya bermain kaki ketika diberi pelajaran. Menurut Rayhan, bermain saat pembelajaran itu sebuah kesalahan bukan? Ya Pak, bermain saat pembelajaran adalah sebuah kesalahan. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Baiklah, kita selesaikan masalah ini secara bersama. Ya Pak. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu bermain saat pelajaran.
tadi pagi ketika berangkat, saya membeli mainan samping. Karena saya menyukainya, maka saya memainkannya terus. Ya. Apakah Rehan merasa senang? Ya Pak, saya merasa senang. Ya, memang ya. Untuk membuat diri kita senang, itu kita harus memperhatikan kondisi dan waktu sehingga tidak merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati pada awal semester? Masih Pak. Coba sebutkan. Pada saat pembelajaran harus sedikit dan tidak bermain. Nah, Rehan tahu ya. Apakah keyakinan itu harus dilaksanakan? Ya Pak. Ya. Apa yang akan Rehan lakukan supaya bisa melakukan keyakinan itu? Saya tidak akan main pada saat pembelajaran supaya saya dapat menerima materi dengan baik. Ya. Rehan, Pak Guru harap kejadian itu tidak terulang lagi, ya. Ya Pak, saya berjanji. Terima kasih. Ya. Nanti Rehan bisa kembali ke kelas, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani, siswa kelas 6 SDN Telang 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sisto karena saya tidak diberi teman. Walaupun saya sudah melanggar kesepakatan kelas, yaitu datang terlambat ke sekolah, saya hanya diberi saran untuk memperbaiki diri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan, siswa dari SD Terlang 2. Saya berterima kasih kepada Pak Sisto karena saya tidak diberi hukuman. Walaupun saya melanggar keyakinan kelas, yaitu bermain pada saat jam pelajaran, saya hanya diberi saran untuk memperbaiki diri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hanya sebagai contoh ya, Bapak Ibu, sebagai contoh yang sudah saya terapkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga menerapkan di kelasnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru harus menerapkan, kita sebagai manajer ya. Jadi kalau misalkan ada anak yang salah, kita jangan langsung menghukum. Jadi kita restitusi dulu, ditanya. Kita mencari, misalkan anak itu mengakui kesalahannya dulu, baru kita cari solusinya. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong ya, atau posisi manajer yang menuntut guru menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk penerapan budaya positif. Ya, penerapan budaya positif, semoga di sekolah kita bisa menerapkan sehingga budaya positif itu bisa berjalan di SD tingkat tertinggi. Makanya kita selalu berkolaborasi, saling mendukung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Naila duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nay. Ya, Naila tahu tidak mengapa Pak Guru panggil Naila ke sini? Tahu, karena aku datang terlambat. Nah, menurut Naila, terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya Pak, datang terlambat adalah sebuah kesalahan. Ya, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini secara bersama. Iya Pak. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Tadi malam saya keasikan menonton televisi, jadi saya begadang Pak. Apakah ibumu tidak marah? Tidak Pak. Ya, memang ya. Kalau kita menonton televisi itu merasa asik dan merasa senang. Tetapi jika menonton televisi sampai larut malam itu akan merugikan diri kita sendiri. Masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati pada awal semester? Masih Pak. Coba sebutkan. Datang tepat waktu dan melaksanakan piket kelas. Nah, Naila tahu. Apakah keyakinan itu harus dilaksanakan? Iya Pak. Apa yang akan Naila lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas itu? Aku tidak akan menonton televisi di malam lagi Pak, supaya datang ke sekolah tepat waktu. Iya, Naila, Pak Guru harap kamu tidak mengulangi lagi ya. Iya Pak, saya berjanji. Terima kasih. Ya, nanti silakan Naila bisa kembali ke kelas ya. Usul-usul lingkaran. Ya, Azam. Usul lingkaran yang memulai titik yang berjarak Yang mudah saja, lingkaran itu ada apa saja? Iya, bagus, diameter dari jari, titik pusat, juring, bereng. Ya, apotema bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya. Rayhan tahu tidak mengapa Pak Guru panggil ke sini. tahu karena saya bermain kafir ketika diberi pelajaran. Menurut Rayhan, bermain saat pembelajaran itu sebuah kesalahan bukan? Ya Pak, bermain saat pembelajaran adalah sebuah kesalahan. Ya. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Baiklah, kita selesaikan masalah ini secara bersama. Ya Pak. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu bermain saat pelajaran. Tadi pagi ketika berangkat, saya membeli mainan kancing. Karena saya menyukainya, maka saya memainkannya terus. Ya. Apakah Rayhan merasa senang? Ya Pak, saya merasa senang. Ya, memang ya. Untuk membuat diri kita senang, itu kita harus memperhatikan kondisi dan waktu sehingga tidak merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati pada awal semester? Masih Pak. Coba sebutkan. Pada saat pembelajaran harus tertib dan tidak bermain. Nah, Rayhan tahu ya. Apakah keyakinan itu harus dilaksanakan? Ya Pak. Ya. Apa yang akan Rayhan lakukan supaya bisa melakukan keyakinan itu? Saya tidak akan bermain pada saat pembelajaran supaya saya dapat menerima materi dengan baik. Ya. Rayhan, Pak Guru harap kejadian itu tidak terulang lagi, ya. Ya Pak, saya berjanji. Terima kasih. Ya. Nanti Rayhan bisa kembali ke kelas, gitu ya.
besok karena saya tidak diberi hukuman walaupun saya sudah melanggar kesepakatan kelas, yaitu datang terlambat ke sekolah. Saya hanya diberi saran untuk memperbaiki diri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Yusma dari SD Terlambat 02. Saya berterima kasih kepada Pak Risto karena saya tidak diberi hukuman walaupun saya melanggar keyakinan kelas, yaitu bermain pada saat jam pelajaran. Saya hanya diberi saran untuk memperbaiki diri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatikan, ini tadi hasil dari dari pendapat kamu ya. Pendapat kalian di sini ditulis. Ini diantaranya adalah tidak boleh mencabut bunga tanaman, ya, kemudian tidak boleh membuang sampah. Nah, berarti semua kegiatan itu termasuk kegiatan apa? Positif apa bukan? Jadi tidak boleh itu kan aturan. Sekarang kita buat keyakinan. Positif. Misalkan datangnya harus tepat waktu. Ya kan itu kan hal positif ya. Tidak boleh mukul teman, tidak boleh bicara dengan. Ya tadi juga ada yang tidak boleh mukul temannya. Berarti apa? Tidak boleh manggil temannya dengan apa? Sebutan saya.
Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Yulisnanto. Saya adalah rekan sejawat dari Saudara Risto Ari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Telangu 2, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Setelah saya mendapatkan pencerahan melalui presentasi Pak Risto tentang budaya positif, saya mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satunya, cara untuk menanamkan budaya positif diawali dengan penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas menurut saya sangat penting karena dapat dijadikan sebagai fondasi dan arah tujuan sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Selain keyakinan kelas, juga yang paling menarik adalah ketika menyelesaikan kasus murid yang melakukan kesalahan. Guru tidak langsung untuk memberikan konsekuensi dan menghukumnya, melainkan menyelesaikan permasalahan ini melalui restitusi. Dalam restitusi tidak dicari siapa yang salah, tetapi mengajarkan pada murid untuk mengakui kesalahannya sendiri dan mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang terjadi. Hal ini yang mendidik murid untuk berpikir kreatif dan kritis, sehingga melahirkan murid-murid yang merdeka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Risto atas ilmunya yang telah diberikan. Semoga dari pemaparan mengenai budaya positif dapat diterapkan di sekolah kita, dan semua Dewan Guru di SD Negeri Telangu 2 ini dapat menerapkannya, sehingga nantinya dijadikan sekolah yang ramah anak dan berbudaya positif. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari saya tentang modul 1.4 budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.